Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di podcast Pojok Tarbiyah, berbagi dan menginspirasi. Kali ini saya bersama dengan Ibu Rohina. Bu Rohina ini adalah dosen di program studi Pendidikan Islam Anak Usia Dini di Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Selain sebagai dosen aktif, beliau ini adalah rajin dan menjadi pengamat, meneliti dan menjadi pengamat pada gerakan remaja muslim atau yang biasa dikenal dengan Rohis atau kerohanian Islam di Indonesia dan terutama di Yogyakarta yang terakhir ini. Bu Rohina, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat ya Bu Rohina ya, dan selalu harus sehat. Ya, harus selalu bahagia. Dan bahagia, sehat dan bahagia. Oke Bu Rohina, dalam beberapa bulan terakhir atau tahun terakhir ini riset terbaru dari Ibu Rohina adalah tentang gerakan remaja muslim ya. Betul. Bisa dijelaskan apa itu gerakan remaja muslim yang biasa disebut dengan aktivitas atau aktivisme ya, aktivisme keislaman di sekolah dan madrasah. Gimana itu? Ya, baik, terima kasih. Jadi begini, kalau berbicara mengenai aktivisme keislaman, kalau merujuk pada bukunya Quinton Victorowitz dalam Islamic Activism mengatakan bahwa aktivisme keislaman itu lebih kepada mobilisasi perjuangan atau gagasan untuk mencapai cita-cita kaum muslim. Oke. Nah, dalam hal ini remaja muslim yang direpresentasikan oleh kalangan anak muda rohis di sekolah dan madrasah itu menjadi eksponen islamisasi yang cukup signifikan dan urgen di dalam proses perkembangan aktivisme di sekolah dan madrasah. Dia mulai dari sekolah dan madrasah ya. Berarti anak ini masih sangat remaja ya? Ya, jadi memang fokusnya adalah pada kaum remaja muslim di situ. Karena mereka adalah menjadi penggerak di dalam proses islamisasi di sekolah dan madrasah di situ. Oke ya. Jadi para remaja ini kemudian dia berkumpul membuat satu kelompok ya, kemudian melakukan aktivitas keislaman. Tapi kalau kita lihat Bu Rohina ya, fenomena atau perjalanan rohis ini yang kita kenal mungkin sejak tahun 2000-an ya, di awal-awal reformasi ya, kemudian sampai tahun ini atau sampai terakhir ini mengalami pergeseran sepertinya. Yang awal-awalnya dulu waktu kita masih menjadi mahasiswa ya, Bu Rohina waktu itu Bu Rohina masih kelihatan imut-imut ya, menjadi mahasiswa seperti saya dan Bu Rohina ini, gerakan remaja muslim ini kita lihat agak ke kanan-kananan dan kanan-kananan. Tapi fenomena saat ini kita lihat itu mulai bergeser ya, dari ke kanan dan menuju ke arah baru. Gimana itu melihatnya? Dan Ibu Rohina kelihatannya mengamati itu ya. Iya. Dalam hal ini baik, memang ada pergeseran di situ ya. Ketika kita melihat bahwa di era tahun 1980-an lah ya, perkembangan rohis itu masih kepada arah bagaimana mereka memberikan mencerminkan lambang-lambang atau simbol-simbol keislamannya itu masih kuat. Nah, sementara sudah ke era 2000, arah 2000-an ini perkembangan mereka sudah mulai ada pergeseran kepada Islam yang lebih condong pada sikap adaptif terhadap modern dan perkembangan globalisasi. Jadi mereka adaptif dan responsif ya terhadap perkembangan. Baik. Nah, hal ini kalau kita melihat pada pendekatan generasi, sebenarnya ada beberapa faktor yang melatar belakangi perkembangan mereka yang ada ke arah pergeseran ini disebabkan oleh 3 variabel. Yang pertama adalah karena adanya life cycle effect. Ya, di mana ada perkembangan mereka sejak masa balita sampai dewasa. Kemudian yang kedua ada period effect, di mana ada peristiwa-peristiwa besar yang melingkupi setiap terjadinya perjalanan sejarah kehidupan mereka. Dan yang ketiga adalah cohort effect. Dan ini yang akan menjadikan bahwa setiap generasi itu akan memiliki keunikan dari produk sejarah yang dialaminya. Dan hal-hal yang mempengaruhi ini, variabel-variabel ini akan memberikan deep impression ke dalam diri setiap generasi untuk menyikapi menyikapi persoalan-persoalan atau fenomena-fenomena yang terjadi di lingkungannya ya. Gitu. Jadi setiap generasi itu memiliki zamannya dan memiliki tantangan sendiri dan memiliki karakteristiknya sendiri. Ya, terutama adalah faktor-faktor yang terkait dengan perkembangan sosial politik, budaya, ekonomi yang melingkupi bagaimana peristiwa-peristiwa itu
memberikan dampak terhadap cara berpikir, bersikap, dan sampai pada persoalan bagaimana mereka juga menyikapi Islamisasi di dalam kehidupan mereka. Apalagi tantangan zaman dulu atau generasi sebelumnya yang sekarang sudah mulai tua ya, dengan saat ini tentu berbeda ya. Jadi setiap remaja, setiap generasi tahun memiliki persoalan sendiri dan cara mensikapi atau merespon dari setiap perubahan. Oleh karena itu ciri dari generasi remaja Muslim Rohis yang baru ini akan memiliki ciri adalah mereka adalah sebagai generasi yang religius, modern, universal goodness dan high buying power ya. Oleh karena itu dalam hal ini generasi Rohis ini akan menjadi generasi yang berbeda dengan generasi Rohis sebelumnya karena tadi ada perkembangan variabel yang melingkupinya, gerakan sosial, persoalan sosial politik, budaya ekonomi itu sehingga melahirkan generasi baru yang memiliki ciri religius, modern, universal goodness dan high buying power. Dan ini yang kemudian menjadikan Rohis saat ini ya atau generasi remaja Muslim saat ini berbeda dengan generasi remaja Muslim sebelumnya. Dan mereka juga tidak anti ya. Yang saat ini kan tidak anti dengan perubahan teknologi, dia bahkan respon ya. Kalau zaman dulu kelihatannya yang Rohis itu kelihatan soleh-soleh gitu, kemudian menghindari dari kerumunan gitu ya, kemudian jadi intinya adalah mereka itu ingin menegosiasikan antara ketaatan keislaman mereka dengan kemodernan dan globalisasi. Itu bukan sesuatu yang bertolak belakang. Tapi itu bisa disatukan dan bisa berjalan beriringan. Secara lebih konkret Bu Rohina. Jadi fenomena dan perjalanan dari Rohis ini dari awal tahun-tahun awal reformasi ya, kemudian sampai sekarang ini masih bisa bertahan, masih tetap bisa bertahan dan berlanjut, bahkan memiliki varian baru. Itu kok bisa ya lembaga ini atau yang sudah lama ini, mengapa Rohis masih bisa bertahan sampai saat ini? Kuncinya di mana itu? Iya. Jadi kalau menurut hasil pengamatan saya terhadap fenomena Rohis atau gerakan remaja Muslim itu ya karena mereka bersikap adaptif terhadap perubahan, gitu kan. Jadi, adaptif ya? Iya, adaptif dan responsif. Sehingga perkembangan Islamisasi yang terjadi di kalangan remaja Muslim itu tidak lagi persoalan bagaimana menampilkan simbol-simbol keislaman dalam ruang mereka, tapi juga mereka juga mengadopsi atau merespon terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalamnya. Terutama teknologi ya. Teknologi ya. Banyak enggak yang remaja Muslim yang kelihatan zaman dulu kan soleh sekali ya, kesalehannya dinampakkan kesalehannya itu. Yang generasi gerakan Muslim saat ini bermain TikTok, Instagram itu juga ya? Ya hampir respon terhadap hampir semua remaja Muslim itu adalah respon. Dengan karakteristik mereka yang tadi secara life cycle effect-nya itu berbeda dengan kalangan generasi 80 sebelum era 80-an karena memang kondisi sosial politik di situ masih belum akomodatif ya terhadap Islam. Tetapi di era setelah 1980-an ini adalah era di mana Islam dan politik itu sudah berjalan secara harmonis. Maka ini akan menjadikan perkembangan di dalam periode efek mereka berbeda. Secara ekonomi mereka sudah mapan, secara sosial politik sudah mendapatkan ruang yang damai, nyaman. Nah, ini akan memiliki cohort effect bagi generasi remaja Muslim itu yang tentu tidak lagi persoalan bagaimana mereka menampilkan Islamisasi secara simbol-simbol ya keagamaan hanya melihatkan simbolnya saja, tapi juga mereka juga ingin menampilkan bahwa saya juga remaja Muslim yang butuh gaya, butuh fashion, butuh style. Nah, itu kemudian diadaptasi secara intinya adalah bisa bertahan ya sejak era yang awal tahun 80-an, 90-an, 2000 sampai tahun 2023 ini adalah responsif dan adaptif terhadap perkembangan. Dan tentu dalam menyikapi setiap perubahan memiliki gaya dan style cara tersendiri tentu dengan perkembangan-perkembangan yang ada. Begitu Bu Rohina ya? Iya, betul. Oke Bu Rohina, jadi dalam temuan penting di riset Ibu Rohina itu ada satu pergeseran baru ya, pergeseran Rohis dari yang awal hingga saat ini itu apa yang disebut dengan hybrid Islamism. Bisa dijelaskan itu temuan menarik dalam riset Ibu Rohina kelihatannya. Baik, jadi begini, sebenarnya konsep ini memang bukan hal yang baru gitu kan, karena ini
Ini dilatar belakangi dan diinspirasi oleh beberapa temuan dari tokoh-tokoh sebelumnya, di antaranya adalah Dominic Muller terkait dengan pop Islamism, kemudian juga ada He Weng yang terkait dengan liquid Islamismnya, serta pemikirannya Asef Bayat dengan post Islamismnya. Jadi pemikiran ini pada intinya adalah ingin melihat bagaimana tadi Rohis atau sebagai generasi remaja Muslim yang lahir di era sosial, kondisi sosial politik, budaya, ekonomi yang sudah cukup mapan dan mengalami kehidupan yang sudah nyaman, ini melahirkan generasi remaja Muslim yang lebih percaya diri di dalam menunjukkan keimanannya di ruang publik serta menunjukkan kemodernannya sekali secara bersamaan. Adalah keislaman atau menunjukkan kesalehan dia secara individual, tetapi dia bangga dengan respon dia terhadap modernitas. Itu yang disebut dengan hybrid Islamisme. Jadi hybrid menyatukan antara identitas keislaman dia dengan dengan modernitas. Modernitas gitu, secara bersamaan dan tanpa ragu-ragu ditunjukkan dalam ruang publik. Dan percaya diri. Diri. Karena salah satu ciri generasi remaja Muslim saat ini adalah percaya diri. Kemudian dia sangat responsif dan adaptif terhadap perkembangan. Oke, luar biasa diskusi kita yang singkat dengan Ibu Rohina, peneliti dan pengamat gerakan remaja Muslim di Yogyakarta, terutama di sekolah dan madrasah. Oke, dari diskusi singkat ini bersama Ibu Rohina, kita bisa simpulkan bahwa pertama, Rohis sebagai gerakan dakwah sekolah saat ini telah bergeser dan bertransformasi. Yang pada awalnya cenderung ke kanan-kananan dengan mengeksploitasi simbol dan atribut keislaman, saat ini kelompok Rohis ini tampak berbeda dari generasi sebelumnya. Mereka tidak sebatas mengartikulasikan identitas keislaman, tetapi juga identitas kemodernan dengan lebih percaya diri. Yang kedua, Rohis saat ini menampilkan diri sebagai Muslim generasi baru yang adaptif dan responsif terhadap perubahan dan perkembangan. Mereka telah menemukan cara untuk mendamaikan hal-hal yang secara tradisional dipandang bertolak belakang dengan modernitas. Mereka mampu mendialogkan antara agama dan budaya populer secara bermakna dan sungguh-sungguh tanpa harus ada yang dikorbankan satu sama yang lainnya. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran Rohis ke arah yang disebut dengan hybrid Islamism, yaitu gerakan Rohis yang tidak selalu berkaitan dengan persoalan fundamentalisme. Oke, demikian dan terima kasih dan selamat berjumpa lagi di diskusi-diskusi berikutnya bersama Imam Mahali, tuan rumah Pojok Tarbiyah, berbagi dan menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.